Nah, pada dasarnya pengabdian ini berjalan itu karena ada permintaan ya dari wilayah itu ya. Jadi tidak bisa kita datang dengan satu teknologi dan kita pernah itu dan tidak sustain ya. Jadi kita harus duduk datang ke sana, duduk silaturahmi, mendengar, baru di situ nanti kita pelan-pelan ya menawarkan, oke, kebutuhan Anda ini betulkah gitu. Nah, itu yang terus berkembang ya. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim dari Desa Banyu Putih. Saya Abdullah Haris, adik dari ini kakak. Ini milik keluarga. Kita konsep sebagai peternakan, tapi tidak cuma peternakan yang punya nilai lebih, terutama di edukasi ke masyarakat, ke anak-anak kayak gitu. Jadi selama ini peternakan ya kayak gitu, tapi peternakan kami pengen mengenalkan peternakan ke anak-anak. Oh, ini loh namanya kambing, oh ini loh namanya sapi, oh ini loh namanya susu kayak gitu. Susu itu dari sini kayak gitu. Selama ini yang ngelola ternak kakak, nih saya selalu cuma nopo bantu. Ya, paling ketika ada kunjungan kayak gitu. Sama biasanya. Teknologi, ada teknologi apa, ada inovasi apa, biasanya itu gitu. Biasanya ngasih masukan. Kalau saya itu yang di lapangan, yang di lapangan. Katakanlah ada masalah apa, masalah kambing, masalah apa. Misalkan kok gak bisa ilmunya, bisa tanya-tanya sama adik. Gitu. Kebanyakan itu kan ada teman-teman yang kadang misalkan ada masalah di kambing, masalah sakit apa, itu kan banyak itu Pak. Ya itu kalau misalkan mentok di ilmu, kita tanya sama adik, sama Pak Mantri gitu. Mulai 2017, Agustus 2017. Pembukaan dengan ITB sama Inisnu. Kita ceritanya gini, di rumah itu banyak orang datang pengen tanya-tanya, pengen tanya tentang susu, pengen tanya tentang caranya budidaya kambing kayak gimana kayak gitu. Cuman masalah tempat tidak layak Pak untuk tidak layak untuk kunjungan, maksudnya sempit banget belakang rumah. Saat itu kami punya ibu punya lahan di sini. Kenapa kita nggak berpikir untuk di sawah, di lahan yang agak luas lah, istilahnya agak luas, agak nyaman kalau kita mau ngobrol-ngobrol apa. Sharingnya saya itu kan nyaman. Kita itu pertama kali kan fermentasi, pakannya kami kan fermentasi. Jadi banyak banget dari Pati, dari Kudus, banyak yang datang ke tempat kami cuma belajar cara pembuatan pakan dulu. Dan kami tidak ada ilmu yang kami tutupi. Apapun pakai sama pakai E4, ya itu adanya kayak gitu. Jadi kami itu dulu terkenal tuh dari mulut ke mulut karena ada temennya temen kayak gitu berkunjung. Itu kami berpikir kenapa tidak yang di luas yang agak yang punya lahan agak luas kayak gitu. Ya ini merintisnya dari nol Pak. Saya konsepnya Jepara, baru Jepara. Ketika Jepara aja punya hampir 500-an TK, PAUD TK. Dan itu ketika sehari 2 aja sudah 1 tahun nggak ngantri. Sudah muter gitu loh Pak. Dalam 1 tahun itu pasti ada, setiap hari pasti ada kunjungan anak-anak. Masalahnya jumlahnya sekolah itu 500 lebih kan 500 gitu. Lebih, padahal kan nopo niki hari kan cuma 300 sekian. Itu konsepnya sebenarnya sederhana banget. Itu ITB salah satunya. Mas ditambahkan banyak anak-anak, saya itu buat rumah pohon, saya itu saya pengen bermanfaat lah sedikit, walaupun sedikit itu ada manfaatnya lah. Tidak pure bisnis bahwa orang kesini saya mendapat keuntungan sebesar-besarnya udah tanpa ada nilai plus yang kami berikan. Saya niatkan untuk ya ini loh ada sesuatu mungkin bermanfaat mungkin, tapi itu dianggap bermanfaat dan tidak kami tidak pikir, tapi intinya kami sudah menyediakan. Pertama mengenalkan, ini hilang loh Pak ketika tidak ada yang berani kayak gini, gak berani untuk berkorban untuk mengenal ke ini hilang. Saya lihat mereka yang di Polres ITB itu sekarang videonya bukan main. Ya, cara bicara sudah beda, cara berpikir sudah beda, dan selama ini saya lihat dia sangat berperan pada lingkungannya. Ya, lingkungannya bagus sekali. Ya, kepinginnya itu tetap ada kontribusi sama masyarakat sekitar, dan alhamdulillah sampai sekarang pun kita sudah berusaha semaksimal mungkin dalam artian misalkan kita punya ternak. Ya kan?
Misalkan ada teman-teman yang merasa kesulitan. Sekarang kan mantri itu kan jaraknya kan jarak area kerjanya itu kan jauh kan Pak. Satu mantri itu mungkin 3 kecamatan. Nah, itu kan gitu. sebuah masalah. Ya, masalah tersendiri ketika misalkan kita ada ternak, ada masalah yang harus cepat ditangani. Nah, di antaranya itu saya sudah ke situ Pak. Misalkan ada teman-teman yang minta bantuan, itu ya saya ke sana. Saya dulu pengennya ke peternakannya, tak besarkan peternakannya, tapi kami tidak cuma jatuh, tapi jatuh ketimpa tangga karena gara-gara kemarin. Yang mungkin dapat cerita yang sapi itu. Jadi saya ketika mau ngembangke peternakannya sangat amat berat di sini. Nah, saya harus ada apa yang mungkin bisa kami tonjolkan. Dan itu saya baru kepikiran itu ya baru setengah tahun ya gara-gara COVID itu. Jadi kenapa saya tidak ngangkat rempah? Wong napa rempah di sini juga orang banyak nggak tahu. Saya pengen mengenalkan manfaatnya, ya tumbuhannya, bentuknya kayak apa, secang aja kayak apa nggak tahu, salam aja nggak tahu tanamannya, serai aja mulai serai, apalagi yang produk angel bengkle, ada temu lawak, temu ireng, alah nggak mungkin masyarakat sudah, dan saya pengen, oh ini loh, sebenarnya sudah ada Pak. Lah, saya apa yang bisa diterapkan di masyarakat? Saya sebenarnya jahe merah ada. Kemarin ketika nggak COVID saya diminta untuk sharing tentang jahe merah dari pembibitan sampai akhir. Saya itu ada namanya panili. Ini dari pembibitan sampai pengolahan saya insya Allah ilmunya wes kecekel Pak. Jadi saya di sini walaupun kecil, walaupun luas nggak luas, tapi intinya kami pengen ada nilai edukasi. Itu yang dari awal saya ketemu teman-teman dari Pak Esan, Pak Budi itu. Kenapa tertarik di Oma Susu? Salah satunya itu. Kami bisnis memang bisnis Pak. Nggak mungkin saya nggak untung. Ini tetaplah bisnis. Iya, tapi ada sesuatu yang kami tampilkan, ada sesuatu yang kami tawarkan ke pengunjung, ke anak-anak ini loh. Dan itu bukan pure bisnis menurut kami. Dan alhamdulillah gak ada PHK, dalam artian malah nganu Pak, walaupun katakanlah misalkan gak ada kerjaan ya memang diada-adakan caranya supaya ada kerjaan gitu loh. Biar tidak keluar. Biar tidak keluar Pak. Masyarakat gampang untuk mengakses apapun yang ada di sini Pak. Misalkan pengen tahu apa, kalau di sini ada ilmunya, kita terbuka. Dan dari awal itu sebenarnya sebelum ada ini itu kan kita sudah terjun di susu Pak. Susu kambing itu sama orang-orang yang kita ngomong banyak peternak gitu loh Pak. Jadi peternak pengen perah. Kamu mau terjun di perah, oke siap, saya bantu dalam hal ilmu. Kamu butuh apa, kurang apa dalam hal ilmu loh Pak ya. Dalam hal ilmu saya kasih ilmunya. Wong saya juga belajar otodidak kan gitu Pak. Kamu butuh apa, kurang apa, saya bantu, gak ada yang saya tutup-tutupi. Saya punya mimpi besar juga, ini mungkin di sini juga pusat edukasi. Banyak teman, saya bukan ahli di mikroorganisme. Ada Pak Nyoman, ada teman dari Jepara tak datang, ya udah, ini berbagi. Ketika saya nggak bisa, saya punya banyak teman, saya ada ITB ya itu mah tak tambah. Oh ini pamannya aku gak iso, aku Pak Esan, kayak gitu. Jadi mimpi terbesar saya pengen Oma Susu masih eksis dengan bisa berbagi ke masyarakat, apapun itu. Kalau saya itu Pak, ada nilai plus ketika kita dibina oleh ITB Pak. Bahwasanya produk yang kita jual itu ada nilai plus ketika ada embel-embelnya. Oh ITB. Ternyata ini dibina oleh ITB toh. Jadi ITB itu sebuah nama yang sangat membantu untuk jualan kami dalam khususnya susu Pak. Ini susu. Masalahnya kan kadang orang berpikir susu katakanlah misalkan kalau di rumah teman-teman yang peternak yang konvensional itu kan kadang itu kan berpikirnya masa gak nganu, masa gak layak gak dikonsumsi gitu loh. Tapi dengan adanya embel-embel ITB itu berpengaruh besar Pak sebenarnya. Ada nilai plusnya. Oh memang binaan ITB. Oh binaan ITB. Ya caranya
bapak-bapak IDP itu mendekati masyarakat, perutnya tuh luar biasa. Jadi orang yang nggak jadi seneng. Coba bayangin, dulu itu profesor-profesor, pinter-pinter, tapi apa ya, anggono apa ya, benar-benar bisa mendekati, mengajak, mempengaruhi masyarakat Blora. Itu bagus sekali ya, terima kasih, top itu ya, IDP itu top ya. Banyak yang dibina kayak POC kayak gitu, ketika di kandang ya banyak saran, advice ke kami. Pak Nyoman pernah kesini itu ngasih tentang pupuk organik. Itu kami ya paling tidak kami juga setelah datang ke teman-teman dari Pak Ihsan. Kayak ini kan idenya Pak Ihsan semua, saya nggak? Saya senang ya sama apa namanya LPPM IDBE ya. Saya berharap kerjasama ini tetap berlanjut ya, itu sangat kami butuhkan ya. Menurut saya pengabdian itu tidak harus berbasis pada keilmuan. Saya sendiri matematik, kalau mau dicari keterkaitannya matematik dengan masalah pengabdian, saya kira juga enggak nyambung gitu ya. Nah, bahwa kita bisa turun ke bawah, diterima masyarakat dengan baik, bisa memahami keperluan mereka, itu tidak perlu harus dilatar belakangi dengan satu keilmuan khusus gitu.